Udah kelihatan, Ustaz? Ya, sudah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah amma ba'd. Sebelumnya Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Mikdar Qurani yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan sedikit materi tentang eh, jalur menuju Universitas Al-Azhar lewat Kemenang. Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada lembaga ITAF yang telah membimbing saya untuk masuk masuk Universitas Al-Azhar dan melanjutkan program studi saya di universitas ini. Oke, next. Nah, eh, sebelum masuk ke materi, biasanya ada beberapa pertanyaan-pertanyaan umum lah ya, seperti yang tadi Ustadz Mikdar sampaikan. Apa aja sih Kak jalur yang bisa ditempuh untuk melanjutkan studi ke Al-Azhar? Lalu materi apa aja sih Kak yang akan diujikan nanti ketika kita ingin masuk ke Universitas Al-Azhar lewat jalur Kemenang? Lalu strategi apa aja sih Kak? Dan tips and tricksnya itu gimana sih sebelum menghadapi tes tersebut? Kemudian kalau misalkan udah dinyatakan lolos, harus apa lagi sih? Kemudian bagaimana pengalaman Kakak selama ada di Mesir ini? Nah, sebelum melanjutkan ke materi, saya ingin memperkenalkan sedikit profil dari Universitas Al-Azhar itu sendiri. Universitas Al-Azhar Asy-Syarif ini merupakan salah satu institusi pendidikan Islam yang terkemuka, yang terlama, yang tertua, yang berada tepat di kota Kairo, yang berada di Republik Arab Mesir, yang berada di benua Afrika, teman-teman. Nah, institusi ini itu pada mulanya berbentuk sebuah masjid yang didirikan, yang dibangun oleh Jauhar As-Sikli pada zaman dinasti Daulah Fatimiyah. Nah, pada mulanya Al-Azhar Asy-Syarif ini itu dibangun pada bulan Jumadil Ula sekitar tahun 359 Hijriah dan selesai dibangun pada tanggal 7 Ramadan 361 Hijriah. Nah, untuk sistem pendidikannya sendiri, sistem pendidikan yang berada di Al-Azhar Asy-Syarif ini dikenal dengan sistem jami dan jamiatan. Apa itu, Kak, jami dan jamiatan? Nah, sistem jami itu merupakan sistem pendidikan klasik yang berada di masjid, teman-teman. Biasanya seperti talaki ataupun kajian daurah yang bersanad, teman-teman. Sedangkan pendidikan jamiatan itu merupakan pendidikan formalnya atau universitasnya itu sendiri, teman-teman. Nah, jami dan jamiatan ini itu dipimpin oleh pimpinan tertinggi yang disebut juga dengan Grand Sheikh atau Imam Akbar yang setingkat dengan Perdana Menteri di dalam pemerintahan Mesir, teman-teman. Nah, untuk sistem yang berada di Masjid Al-Azhar ataupun Jami itu masih mempertahankan sistem-sistem turos atau sistem-sistem klasik, teman-teman. Dan untuk sistem yang berada di universitasnya ataupun di jamiatannya itu eh, sebagiannya atau setengahnya itu menggunakan turos klasik dan sebagiannya itu kontemporer atau modern. Nah, mungkin untuk profil profil Universitas Al-Azharnya mungkin cukup sekian. Kita next saja. Nah, seringkali ada pertanyaan gitu teman-teman. Apa aja sih jalur menuju Universitas Al-Azhar ini? Nah, jalur yang pertama itu ada jalur kemenat yang insya Allah akan saya bahas. Dan juga ada jalur non kemenat yang insya Allah akan teman saya bahas, Akhina Pasha. Jalur non kemenat ini ada apa aja sih Kak? Ada markas Tatwir, ada markas Al-Azhar Indonesia, dan juga ada pondok yang sudah resmi bermuamalah dengan Al-Azhar seperti Gontor, ataupun seperti ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah ataupun PBNU, teman-teman. Nah, yang pertama jalur kemenang.
Nah, untuk jalur Kemenak sendiri, teman-teman, itu terbuka untuk alumni-alumni sekolah agama yang memiliki ijazah madrasah aliyah atau MA, ataupun memiliki satuan pendidikan muadalah dan juga pondok pesantren yang sudah terakreditasi dengan Kementerian Agama, teman-teman. Nah, untuk jalur Kemenak sendiri itu membuka beasiswa, yang mana beasiswa ini bisa antum dapatkan ketika antum lolos seleksi Kemenag dan antum mendapat 20 peringkat teratas. Dan beasiswa ini itu resmi tanpa ada bayar sepeser pun dan terikat melalui lembaga Madinatul Buus, teman-teman. Jalur Kemenang juga bekerja sama dengan pihak Markas Takfir sebagai perwakilan dari universitas untuk lembaga resmi menyediakan daurah lughah atau program persiapan bahasa serta barnamij hadasah muadalah atau penyetaraan ijazah. Nah, untuk berkas-berkas pendaftaran yang harus disiapkan apa aja sih, Kak? Nah, untuk berkas-berkasnya itu yang pertama ada pas foto berwarna ukuran 3x4 dan untuk yang akhwat ataupun yang perempuan itu tanpa cadar. Nah, untuk backgroundnya itu kalau kemarin Ana background latar belakang pas fotonya itu warna merah. Sebenarnya di juknisnya itu tidak dituliskan warna apa, ketentuan warnanya gitu teman-teman. Tapi kalau tahun kemarin Ana backgroundnya warna merah. Nah, lalu berkas yang kedua itu ada ijazah dan transkrip nilai. Nah, bagaimanakah kalau misalkan ijazah dan transkrip nilainya itu nggak ada? Nah, antum bisa menggunakan SKL atau surat keterangan lulus serta rapot terakhir kelas 12 bagi lulusan tahun 2026. Lalu ada surat izin orang tua ataupun wali bermaterai. Nah, untuk template-nya ini itu biasanya ada di websitenya, teman-teman. Dan ada ketentuan terakhir ya teman-teman, berdasarkan pengalaman Ana di tahun 2025, semua berkas yang ada di sini itu diupload dalam bentuk JPG dan dengan ukuran maksimalnya itu 200 kilobyte. Kalau untuk tahun sekarang kurang tahu ya batas maksimal ukurannya berapa, tapi yang jelas kalau tahun kemarin itu 200 kilobyte. Kalau misalkan ukuran apa berkas antum lebih dari 200 kilobyte, antum bisa mengekstraknya dulu ataupun apa ya, memperkecilnya dulu di website, di browser, di Chrome ataupun antum bisa minta bantuan ke tukang fotokopi. Oke. Lalu untuk alur pendaftarannya teman-teman. Nah, biasanya pendaftaran ini itu dibuka dalam kurun waktu sekitar 1 sampai 2 minggu dan untuk tesnya itu dibagi dua. Ada tes CBT ataupun tes komputer dan juga tes wawancara. Untuk materi-materinya apa saja sih, Kak? Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Lalu ada pendaftaran melalui website dari tanggal 22 sampai 9 Mei. Lalu verifikasi dan validasi dokumen. Setelah dokumen antum terverifikasi dan tervalidasi, akan diumumkan kelulusannya bahwasanya antum lulus dari segi dokumen. Lalu sebelum mengikuti CBT ada simulasinya dulu. Lalu setelah lulus dari CBT akan ada wawancara dan pengumuman hasil akhir atau pengumuman final, teman-teman. Nah, untuk tahapan-tahapan pendaftarannya, antum langsung saja masuk ke website https://mesir.kpb.ptki.or.id, teman-teman. Eh, Mungkin bisa, bentar ya. Ada Bang Novel. Nah, Nah, mungkin antum bisa langsung masuk saja ke website ini, teman-teman. Nah, kalau misalkan antum masih kurang ngerti juknis yang saya akan jelaskan nanti, antum bisa melihat juknisnya di sini. Lalu kalau antum ingin mendaftar, antum tinggal mulai saja pendaftaran dan isi sesuai apa yang diminta oleh Kemenak, teman-teman. Seperti itu. Oke. Nah, lalu
Setelah antum masuk ke website itu, isi sesuai dengan yang diminta ya teman-teman. Lalu setelah itu periksa kembali data pendaftaran. Nah, kalau saran dari Ana itu pakai nomor WhatsApp atau nomor telepon milik antum pribadi yang masih aktif dan juga pakai email pribadi yang masih aktif. Karena ada kejadian di tahun kemarin itu, ada beberapa peserta yang nomornya sudah tidak aktif, emailnya sudah tidak aktif, tetapi mereka masih tetap mendaftarkan. Jadi tidak tahu informasi selanjutnya gitu. Jadi Anda sarankan untuk pakai nomor telepon ataupun email yang masih aktif dan ada WhatsApp-nya, teman-teman. Lalu setelah itu antum kirim dan antum tinggal tunggu proses verifikasi data. Nah, ketika antum dinyatakan lulus dalam verifikasi dokumen ataupun data, itu akan disampaikan lewat WhatsApp dan nanti antum akan dikasih virtual account. Virtual account untuk membayar biaya pendaftaran atau biaya seleksi sebesar Rp300.000. Nah, untuk durasinya ini itu sekitar 4 hari. Sebagaimana yang Anda lihat di Juktis itu 4 hari dari tanggal 11 sampai tanggal 15 Mei. Seperti itu. Nah, tahapan yang pertama ketika antum sudah mendaftar, lalu antum lolos dari verifikasi dokumen dan data, tahap yang pertama itu komputer based test atau uji kemampuan bahasa secara online. Nah, untuk CBT ini teman-teman di tahun 2025 kemarin, saya mengikuti CBT online teman-teman. Kalau setahu Ana, CBT ini tidak ada yang offline, jadi semuanya online di rumah masing-masing. Bahkan ada teman Ana juga yang di pondoknya teman-teman. Nah, untuk teknisnya itu nanti antum diwajibkan untuk menggunakan dua device atau dua perangkat. Yang satu laptop untuk mengerjakan ujian dan yang satunya lagi HP. Nah, untuk HP-nya ini nanti antum masuk ke Zoom dan arahkan kameranya ke layar serta ke antumnya. Untuk apa ya? Untuk melihat atau mengawasi antum. Seperti itu, teman-teman. Nah, sebelum antum mengikuti CBT itu akan ada simulasinya dulu, teman-teman. Nah, untuk materinya apa aja sih, Kak, yang akan diujiankan atau yang akan diujikan? Kalau di tahun 2025 kemarin itu ada 3 maharoh yang akan diujikan. Yang pertama itu ada mufrodat ataupun kata. Nanti antum akan diminta apa itu muradif kata, muradif kalimatnya atau persamaan katanya dan juga didul kalimah atau lawan katanya. Contohnya seperti Ja'a Ahmad ilal bait. Nah, ja'anya ini tuh digaris bawahi dan nanti antum ditanya eh, mal muradif fil kalimatil huna. Nah, apa persamaan kata dari ja'a tersebut, teman-teman? Seperti itu untuk yang mufrodat atau kata. Lalu yang kedua itu ada maharoh qawaid lugoh seperti nahu, sorof, balagoh dan qawaid kitabah, teman-teman. Nah, lalu yang ketiga itu ada kiroah ataupun fahmul makruh, teman-teman. Jadi nanti antum akan dikasih berupa teks cerita dan nanti antum harus menjawab sesuai yang diminta. Nah, untuk yang tahun kemarin itu, yang tahun 2025 itu cuma ada 3 aja, teman-teman. Mufrodat, kemudian qawaid lugoh, dan fahmul makruh atau kiroah. Nah, kalau di tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2025 itu, kata teman anak itu ada 4, teman-teman. Nah, untuk jaga-jaga, Ana sarankan antum untuk menguasai juga fahmul masmu, teman-teman. Barangkali nanti di ujian tahun 2026 ini ada fahmul masmunya, teman-teman. Seperti itu. Lanjut, tahapan yang kedua, ketika antum sudah CBT dan antum sudah dikasih tahu bahwasanya antum lolos, maka langkah selanjutnya antum akan diwawancara oleh pihak kemenang, teman-teman. Nah, untuk wawancara sendiri ini itu dilaksanakan secara offline di UIN terdekat. Nah, jadi kan ketika antum mendaftar itu antum disuruh untuk memilih UIN itu untuk wawancara. Misalkan regional Ana ini berada di Bandung dan Ana pilih UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, maka untuk wawancara offline-nya itu ada di situ, teman-teman. Ada di UIN Sunan Gunung Jati Bandung.
Nah, untuk materinya itu ada tiga materi atau ada tiga tahapan, teman-teman. Yang pertama itu ada hafalan Al-Quran juz 1, teman-teman. Untuk pertanyaannya itu biasanya sekitaran ini apa? Melanjutkan ayat dan juga ditanya misalkan ayat kelima itu apa? Antum jawab ulaika ala huda mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, dan disuruh lanjut ayat misalkan wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman, maka antum lanjutkan sampai ayat akhir, teman-teman, seperti itu. Dan untuk Qur'annya ini juz 1 ya, teman-teman. Bagaimana Ustadz kalau misalkan cuman ana hafal satu juz doang, juz 30 doang? Ana sarankan antum untuk usahakan hafalin lah setidaknya sedikit juz 1, karena yang diujikan itu juz 1, teman-teman, bukan satu juz tapi juz 1. Untuk yang kedua, materi yang akan diujikan itu tentang qiraatul kutub. Nah, untuk qiraatul kutub sendiri nanti antum akan dikasih teks Arab Bulbul. Nanti antum disuruh untuk membaca teks tersebut dan disuruh mengartikan serta apa sih yang antum pahami dari teks tersebut. Seperti itu, teman-teman. Nah, lalu yang terakhir itu ada tes wawasan kebangsaan atau TWK, teman-teman. Untuk ujian TWK ini memang sangat nge-pressure atau menekan kita gitu. Nah, Ana sarankan ketika TWK ini, antum menjawab dengan tenang dan menjawab dengan sesuai ideologi kita, ideologi Pancasila. Karena tes TWK ini itu menguji kita apakah kita terindikasi tidak pronasional atau kita pronasional. Seperti itu, teman-teman. Next. Nah, ketika antum sudah dinyatakan lulus dari hasil final atau hasil akhir, antum udah daftar, antum udah lulus CBT, antum udah lulus wawancara. Nah, langkah selanjutnya itu antum akan ujian lagi, ujian tahdid mustawa atau penempatan bahasa aja, teman-teman. Jadi sejauh mana level bahasa Arab antum gitu, apakah berada di mubtadi, apakah berada di mutawasid atau mutakodim. Untuk mutamaiz itu di Kemenak itu tidak ada. Kemarin Ana cuma sampai mutakodim sani gitu. Nah, untuk tahdid mustawa sendiri itu nanti antum disuruh membayar sekitar 65 USD, dan untuk membayar biaya daurah lugohnya atau kelas persiapan bahasanya untuk tahun yang dulu dan untuk tahun yang sekarang itu sama sekitar 100 USD atau ya 1.800 atau 1.700-an untuk di Indonesia ini gitu. Nah, untuk tingkatan-tingkatannya itu ada 7. Ada mustawa mubtadi awal, mubtadi sani, mutawasid awal, mutawasid sani, mutakodim awal, mutakodim sani, dan mutamayyiz. Nah, berdasarkan sepengalaman Ana di tahun 2025 kemarin itu cuman sampai mutakodim sani. Untuk mutamayyiznya itu enggak, teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk yang diujiankan di tahdid mustawa ini itu ada 4 maharoh, teman-teman. Makanya Anda di awal itu menekankan untuk bisa menguasai 4 maharoh supaya ketika antum berada di ujian level penempatan ini, antum bisa langsung ke mutawasid ataupun ke mutakodim, teman-teman. Jadi nggak ke mubtadi dulu gitu dari awal lagi, teman-teman, untuk mempersingkat waktu seperti itu, teman-teman. Untuk 4 maharohnya ini apa aja, Kak? 4 maharohnya ini ada fahmul masmu atau istima, ada fahmul makru, kiroah, kemudian fahmul qawaid, kaidah nahu, sorof, dan balaghah, dan fahmul kitabah wal imla, seperti alamat tarkim atau tanda baca. Seperti itu. Untuk tes penempatan level atau tes tahdid mustawa juga ini dibagi dua ya, teman-teman. Ada yang tadi itu online-nya, tahririnya, yang 4 maharoh tadi online, dan juga apa, online juga apa wawancaranya, teman-teman. Jadi dibagi dua, ada wawancaranya, ada CBT-nya atau tahririnya, tahriri sama syafahinya. Untuk syafahinya sendiri atau wawancaranya sendiri itu kemarin anak ditanya ya basic-basic aja lah gitu. Seperti siapa nama antum, apa kegiatan antum sehari-hari, ya ditanya basic-basic aja gitu. Intinya ya antum harus bisa menjawab selancar mungkin kalau antum ingin langsung loncat ke mutawasid ataupun ke mutakodim.
teman-teman. Seperti itu. Lanjut. Nah, ketika antum sedang melaksanakan daurah lugoh atau persiapan bahasa dan antum sudah mencapai level atau tingkat mutakodim awal, maka akan ada satu kegiatan yaitu muadalah atau penyetaraan ijazah, teman-teman. Nah, untuk penyetaraan ijazah sendiri ataupun daurah takhili itu dilaksanakannya tidak melalui Zoom, tetapi melalui Microsoft Teams yang akan dilaksanakan sekitar 30 hari dan dalam satu hari itu sekitar 5 jam. Itu dilakukan setiap hari dan selama 5 jam. Biasanya kalau kemarin itu pagi-paginya itu daurah lugoh dari jam 6 sampai jam 12 daurah lugoh dan nanti jam 7 malam pada isya atau ya pas isya sampai jam 12 malam itu 5 jam eh, daurah tahili atau muadalah gitu teman-teman. Nah, ketika sudah pelajaran materinya sudah beres, itu nanti antum akan diberikan 1 sampai 2 pekan, 1 sampai 2 minggu untuk persiapan belajar dan mengikuti ujian muadalah. Nah, untuk ujian muadalahnya sendiri sama ya teman-teman, secara online dan hanya dilaksanakan 1 hari teman-teman dan dibagi dua. Tahapan yang pertama itu nanti ujian syariah seperti fikih, tafsir, tajwid, tauhid. Kemudian ujian lughahnya juga seperti nahwu, sorof, balaghah, adab. Untuk durasinya itu sekitar satu tahap itu 2 sampai 3 jam dan untuk soal-soalnya sekitar 50-an kalau tahun kemarin itu. Nah, untuk yang muadalah ini ada nilainya itu ada batas minimalnya atau KKM lah gitu istilahnya teman-teman. Kemarin itu kalau nggak salah batas nilainya itu 50 kalau nggak salah. Di bawah 50 itu berarti antum harus remedial. Nah, kalau misalkan nilai antum di bawah rata-rata, di bawah 50, maka antum harus mengikuti remedial. Dan kalaupun misalkan nauzubillah antum ketika remedial itu masih tidak lolos, itu nggak tahu harus gimana lagi. Karena di tahun kemarin itu tidak ada kejadian seperti itu, teman-teman. Oke, next ada tips-tips mempersiapkan tes. Bayar. Oke, benar ya. Untuk tips dan trik ataupun strategi sebelum melaksanakan ujian Kemenag itu, Anda sarankan untuk senantiasa mengerjakan latihan-latihan soal, teman-teman. Dan meminta koreksi ke guru ataupun ke teman antum yang udah jago banget, teman-teman. Dan Ana sarankan juga ketika antum mengikuti ujian online-nya atau CBT-nya, itu Ana sarankan memiliki jaringan yang stabil, teman-teman. Bahkan teman Ana juga yang dari pondok itu, ada yang sampai rela manjat pohon untuk apa? Untuk mendapatkan sinyal doang, teman-teman. Karena memang sinyalnya itu harus stabil, teman-teman. Dan Anda sarankan juga untuk melatih 4 maharoh, yaitu maharoh istima, maharoh kiroah, maharoh tahadus, dan juga maharoh kitabah, dan juga maharoh qawaid, teman-teman. Dan persiapkan hafalan antum, dan juga senantiasa berdoa, minta doa kepada orang tua, dan saling mendoakan sesama, teman. Seperti itu. Ada sedikit tambahan dari Ana. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari antum. Apa saja sih fakultas-fakultas yang berada di Universitas Al-Azhar ini? Hmm, sebenarnya fakultas Universitas Al-Azhar ini itu banyak teman-teman. Lebih dari 4, lebih dari yang ada di PowerPoint. Nah, tetapi kalau antum masuk lewat Kemenag itu cuman bisa memilih 4 ini aja teman-teman. Ada Fakultas Syariah wal Qanun dengan 2 jurusan, yaitu jurusan Syariah Islamiyah dan Syariah wal Qanun. Lalu ada Fakultas Usuluddin dengan 4 jurusan, yaitu eh, Tafsir Quran, Ulumul Hadis, Akidah Filsafat, dan jurusan Dakwah Islamiyah. Lalu ada Fakultas Lughah Arabiyah dengan 2 jurusan, jurusan Ammah atau jurusan umum, dan jurusan Tarikh atau Peradaban dan Sejarah. Lalu fakultas yang terakhir itu Fakultas Dirosat Islamiyah wal Arabiyah, teman-teman. Seperti itu.
Lalu ada tambahan lagi teman-teman seputar biaya hidup. Nah, untuk biaya hidup di Mesir itu dibagi menjadi dua ya teman-teman. Ada kebutuhan primer dan juga sekunder. Untuk kebutuhan primernya atau biaya primernya itu mencakup kebutuhan hidup seperti mungkin kalau misalkan antum nggak dapat beasiswa itu nanti antum akan sewa rumah dan juga kebutuhan makan sehari-hari, mungkin juga untuk jajannya teman-teman serta biaya kuliah. Nah, untuk biaya kuliah di sini sendiri itu sekitar 600 ribu rupiah kurang atau 1.600 pon itu sudah termasuk diktat ataupun mukorornya dan juga itu udah termasuk lengkap teman-teman. Lalu untuk biaya yang kedua, biaya sekundernya itu ada kitab dan juga daurah. Nah, biaya sekunder ini itu akan ada ketika antum ingin melakukan talaki ataupun daurah bersama masyayikh ataupun syekh-syekh teman-teman. Nah, Ana sarankan kalau mau aman itu setiap bulan dikirim sekitar 2 juta atau ya 2,5 juta itu udah cukup teman-teman. Karena imbas perang kemarin itu harga bensin di sini melonjak naik teman-teman ya. Sehingga makanan pokok dan biaya transportasi pun ikutan naik teman-teman. Seperti itu. Nah, mungkin untuk jalur Kemenag cukup sekian dari Ana. Mohon maaf apabila ada salah kata dan mungkin jika antum kurang mengerti atau ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti ditanyakan. Nah, Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah salam jasa kepada Akhina Naufal Hanif yang telah menjelaskan dengan cukup rinci ya, tentang Al-Azhar, bahkan sampai biaya hidup, dan yang terpenting tadi tentang step by step jalur kemenang. Dan tadi teman-teman sudah diberi gambaran yang spesifik ketika sudah diterima di Kemenak apa yang akan dilakukan, gitu. Kemudian ada idatnya, ada muadalahnya, dan seterusnya. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi pertanyaan, kita simak dulu yang kedua, jalur non Kemenak yang akan disampaikan oleh Akhina Pasha Mudrika. Padanya dipersilahkan. Kalau tafadhol masykuro wa ma'jur. Tafadhol ya Akhina Pasha. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas, Akhi. Oh, oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Ustadz Mikdar Qurani dan para panitia ITAF telah memberikan saya kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin share screen Ustadz. Tafadhol. Bentar. Alhamdulillah, hamdan syukranillah, la haula wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, eh, saya mulai pembahasan ini. Mimpi ke Mesir, lolos Azhar jalur non Kemenak. Mungkin sebagian orang masih belum tahu gitu ya, kalau ke Mesir tuh nggak hanya lewat Kemenak, tapi bisa juga lewat non Kemenak gitu. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Pasya Mudrika Cahya. Saat ini tinggal di Kairo, Mesir. Kebetulan rumah saya di belakang Al Azhar. Dan ini riwayat pendidikan saya ini dari SD, SMP, saya pun untuk SMA-nya saya mengambil PKBM atau enggak ya paket C gitulah. Pendidikan setara SMA gitu. Dan saat ini saya sedang berkuliah di Al Azhar University atau Jamiatul Azhar. Dan ini pendidikan non formal saya. Saya juga merupakan alumni ITAF Batch 13 dari Oktober 2024 sampai Februari 2025. Tuh, saya
peserta offline. Nah, dan ini riwayat organisasi saya juga. Saat ini saya merupakan anggota dari PSDM Aksara. Jika ada yang bertanya apa itu Aksara, Aksara itu adalah eh, mahasiswa Al-Azhar kedatangan 2025 akhir sampai 2026 awal. Jadi ada PPMI Mesir ini menciptakan suatu suatu organisasi yang menghimpun seluruh mahasiswa baru yang datang di 2025 sampai 2026 awal yang bernama Aksara, dan saat ini saya merupakan anggota kabinet dari organisasi itu. Oke, langsung lanjut. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih harus Mesir? Kenapa harus milih Mesir? Gitu. Nah, pertama, Mesir itu adalah negara tujuan para diaspora Indonesia. Saat ini Mesir itu merupakan negeri dengan diaspora Indonesia terbanyak kedua setelah Australia. Sta- Info yang saya dapat dari pihak PPMI itu, dari pihak PPMI Mesir, kalau di Australia itu menampung sekitar 30 ribuan orang Indonesia di situ. Itu jadi negara terbanyak, negara dengan orang Indonesia terbanyak. Nah, Mesir itu negara kedua yang menampung orang Indonesia terbanyak. Mesir menampung 20 ribu pelajar Indonesia. Tapi ini sebenarnya adalah data yang konsepnya diperkirakan doang. Untuk data valid dari KBRI sendiri yang pernah saya dapat itu di 18.223 orang itu pelajar Indonesia di Mesir. Dan data yang saya dapat dari pihak PPMI Mesir itu ada di 25.700. Jadi emang agak sedikit nggak stabil. Nah, makanya pada akhirnya terciptalah kalimat mahasiswa Indonesia di Mesir itu 20 ribu orang. Karena emang datanya tuh nggak ada yang benar-benar pasti paten gitu loh. Terusnya, dan dari 20-an ribu orang ini 90% hingga 95%-nya merupakan pelajar Al-Azhar. Data ini diambil dari data KBRI juga. Terusnya, jadi kenapa banyak milih Al-Azhar juga karena banyaknya orang Indonesia di sini. Nah, kedua, Mesir itu adalah saksi sejarah dunia. Mesir tuh banyak sekali sejarah dunia di Mesir ini. Seperti kita tahu kalau Firaun juga dari Mesir, Nabi Musa pun dari Mesir. Banyaklah tokoh-tokoh dari Mesir ini gitu. Nah, bahkan peninggalan-peninggalannya pun juga masih banyak di Mesir ini. Seperti ada piramid, ada Sungai Nil. Jadi bahkan saya tuh kebetulan rumah saya dekat dengan Nil juga, dengan Sungai Nil. Saya kalau lari pagi gitu, saya ke pinggir Sungai Nil. Saya selalu berpikir kayak, oh, tempat lari saya ini adalah tempat Nabi Musa dihanyutkan gitu kayak. Weh. Jadi suatu sungai yang sama gitu. Nah, itu juga mungkin bagi sebagian orang itu adalah alasan untuk memilih Mesir gitu karena tempat yang bersejarah gitu. Dan piramid juga merupakan dari sebagian dari sejarah Firaun juga gitu. Lanjut adalah kenapa milih Mesir? Karena lingkungan keilmuannya. Mungkin tadi udah dijelaskan oleh Akhi Noval terkait sejarah Al-Azhar seperti apa gitu dari tahun 900-an apa segala macam gitu. Nah, Al-Azhar itu dia tidak hanya menawarkan cara belajar modern. Mungkin kalau kalian tahu di kampus-kampus itu belajar, masuk kuliah, terusnya bikin skripsi, bikin tesis, bikin jurnal gitu. Nah, kalau di Al-Azhar tuh mencampurkan juga cara-cara klasik gitu. Ca- Cara-cara lama gitu, yaitu adalah dengan konsep talaki syekh, talaki ke guru langsung gitu. Jadi kita belajar tuh nggak hanya berfokus untuk bikin jurnal, bikin skripsi, tapi juga kita belajar itu ketemu dengan orang yang memiliki ilmunya gitu. Dan di sini banyak sekali majelis-majelis talaki dengan para syekh gitu. Jadi Al-Azhar tuh berhasil menggabungkan dua cara itu, baik cara modern ataupun cara lama. Apakah ada cara modern juga di Azhar? Ada juga sebenarnya. Bahkan untuk anak S2 atau magister di sini tuh mereka sebelum lulus wajib bikin tesis juga gitu. Tapi tidak berlaku untuk anak S1 di sini gitu. Oke, kita lanjut. Lingkungan dan jenis-jenis mahasiswa. Nah,
for your information, apa itu Masisir? Masisir itu adalah singkatan dari mahasiswa Indonesia di Mesir. Gitu. Oke, pertama, jen, kenapa Anda menggabungkan jenis lingkungan dan jenis-jenis Masisir ini gitu? Karena seseorang itu dia akan mendapatkan lingkungan tergantung pertemanannya, tergantung kegiatannya dan kesibukannya sehari-hari gitu. Nah, pertama adalah akademisi. Nah, akademisi ini nih apa sih? Akademisi adalah jenis mahasiswa yang berfokus pada pendidikan di kampus dan hal-hal yang menunjangnya gitu. Kayak gimana itu maksudnya? Jadi dia tuh benar-benar rajin di kampus. Dan mungkin, oh ya, dan info sedikit, mungkin kalian juga pernah dengar kalau kuliah di Al-Azhar itu tidak ada absen. Jadi kayak kalian bisa datang, bisa enggak gitu lah. Kalian mau datang hari ini atau tidak datang itu kalian sakit tuh nggak masalah gitu sebenarnya. Nah, tapi kalau yang akademisi ini dia tuh rajin. Pokoknya gas terus untuk kuliah terus gitu. Kayak ya apa namanya dia menyingkirkan kesibukan lainnya untuk kuliah gitu. Selagi itu waktu kuliah dia bakal kuliah gitu. Dan apa ciri-ciri dari tipe mahasiswa yang seperti ini? Pertama sering masuk kuliah. Nah, dan juga kenal atau dikenal dosen. Nah, tipe-tipe ini biasanya dosen tuh senang dengan tipe-tipe ini. Biasanya mereka juga sering nanya di kampus dan dosen pada kira tahu mereka. Mereka juga hafal nama-nama dosen dan muka-muka dosen gitu. Dan mereka juga sering hadir mabar. Jadi mabar di sini tuh bukan kayak mabar di Indonesia yang fokus pada main Mobile Legend, main PUBG atau apa atau main game gitu. Mabar di sini tuh maksudnya muzakarah bareng. Nah, tipe akademis ini mereka sering datang ke muzakarah bareng karena ini menunjang perkuliahan mereka gitu. Mereka jadi baca baca diktat kuliah bareng-bareng, mereka mempelajarinya gitu. Rasanya Demar. Dan kelebihan mereka ini mungkin bisa dimanfaatkan oleh jenis lainnya, punya catatan dan rekaman yang lengkap gitu. Jadi mereka ini ketika masuk kuliah mereka mencatat mencatat apa perkataan doktur, terusnya juga mereka ngerekam apa yang dikatakan oleh doktur. Nah, jadi mereka tuh lengkap lah gitu info-info tentang tentang dokter dari mereka itu. Terus kita masuk ke jenis kedua, jenis talakers. Nah, jenis ini tuh adalah tipe mahasiswa, tipe mahasiswa yang berfokus pada pembelajaran mereka di talaki, fokus pada pembelajaran mereka dengan para syekh gitu. Nah, mereka tuh mereka ada info syekh A lagi ngisi di mana, mereka datang ikut atau enggak mereka juga suka daftar kepada satu kelas yang misalnya kayak oh ngaji satu kitab ini dengan syekh ini, mereka daftar di situ, mereka fokus di situ. Gitu. Terusnya ciri-cirinya apa? Tipe-tipe orang talaker sini, mereka tuh sering ikut talakis ya, itu kegiatan utama mereka gitu. Dan ya sebenarnya nggak bisa dibilang kekurangan, tapi mereka ini tidak sesering itu, bisa nih bilang tidak sesering itu untuk datang kuliah. Karena yang pada dasarnya gitu, karena kuliah di Al Azhar ini nggak wajib gitu, karena nggak ada absennya. Mereka fokus untuk ikut ke talakis syekh ini. Jadi ya ada talaki di mana mereka datengin, tapi bisa dibilang ya agak kekurangannya mereka nggak selalu masuk kuliah gitu. Terusnya, nah apa ciri-ciri keduanya tuh mereka kenal atau dikenal Syekh. Jadi kenapa nih bedakan antara Syekh sama dosen ini? Kalau dosen ini berfokus untuk ngajar di kampus. Kalau Syekh ini yang aneh anggap sebagai orang yang ngajar juga tapi non kampus gitu. Mereka ngajar di masjid, ceramah atau ngajar di rumah-rumah mereka gitu. Nah, ini bahkan kalau ada sampai ntar tuh kalau mereka udah deket dengan satu Syekh, mereka tuh ada istilahnya ahbab bahasanya. Ahbab itu tuh benar-benar berarti Syekh itu udah kenal sama dia gitu. Bahkan Ana tuh pernah ikut kayak salah satu kajian Syekh. Ketika Ahbab ini datang, Ahbab Syekh tersebut tuh datang, Syekh itu manggil mereka baru datang ini langsung suruh duduk di depan di samping beliau gitu. Jadi emang mereka tuh udah di fase udah kenal dan deket sama Syekh gitu. Makanya ketika Syekhnya ngajar pun mereka datang bisa dipanggil gitu. Terus saya juga sering ikut nadwah. Nadwah ini seminar gitu lah. Intinya kayak kayak ceramah seminar gitu. Intinya mereka sering ikut itu dan infonya biasanya bagus. Wah, mereka tuh punya info hari ini ada jadwal
kajian di sini, hari ini jadwal kajian di sini gitu. Dan mereka punya banyak referensi turos. Dan yang terakhir, ini tipe organisator. Organisator adalah jenis mahasiswa yang berfokus pada pengalaman organisasi dan kepanitiaan acara. Jadi mereka ini banyak mengurusi kegiatan, baik kegiatan mahasiswa ataupun apa segala macam. Makanya bikin 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 acara gitu, nah saya mengatur mengatur gitu. Dan ciri-cirinya masuk ke dalam organisasi ini pasti kegiatan utamanya lah gitu istilahnya masuk ke dalam organisasi. Nah, dikenal atau dikenal oleh stakeholder. Jadi di Mesir ini di lingkungan Mesir ini terutama di mahasiswa Indonesia. Jadi kan seperti tadi Anda bilang ada mahasiswa Indonesia itu ada di sekitar 20.000 ini. Begitu banyak. PPMI di sini tuh menerapkan sistem pemerintahan. Apa yang dimaksudkan sistem pemerintahan di PPMI di PPMI Mesir ini ada presiden, ada menteri, terusnya juga antara ada gubernur-gubernur gitu. Nah, sistem-sistem inilah yang mengatur mahasiswa hingga paling dasar sebenarnya. Ntar terpecah dari gubernur itu ntar kepecah-pecah lagi sampai paling dasar gitu. Nah, stakeholder ini kan pemangku kekuasaan. Nah, orang yang sering organisasi ini biasanya mereka kenal dengan presiden PPMI, kenal dengan gubernur-gubernur, bahkan kalau mereka lebih rajin lagi mereka bisa kenal dengan orang-orang kedubes. Bisa kenal orang kedubes, bahkan banyak yang kerja di kedutaan juga sebenarnya bahkan. Kalau mereka nih fokus di organisasi ini dan membangun jenjang karir yang baik gitu. Terusnya juga sering ikut rapat, ini adalah kegiatan sampingannya juga. Dan punya pengalaman, oh kurang tertulis ya. Maksudnya di sini pengalaman eh, event managing gitu. Jadi kayak bikin-bikin acara tuh banyak biasanya mereka dan punya pengalaman kerjasama yang baik juga gitu biasanya. Ini adalah jenis-jenis mahasiswa. Jadi kalian tuh jangan mengira kalau semua di Mesir ini belajar dan apa ya, ya semuanya juga belajar sebenarnya. Cuma jangan mengira kalau semuanya ini fokus untuk kuliah, pulang pergi kuliah gitu-gitu doang. Enggak sebenarnya. Mereka karena udah banyak ini, jadi banyak juga jenis-jenis kegiatannya. Bahkan ada yang berjualan sebenarnya ntar gitu. Kita lanjut. Oh ya, dan anak ini dari Fakultas Bahasa Arab, sebuah fakultas minoritas bisa dibilang. Dan dari 20 ribuan mahasiswa itu, data yang aneh dapat dari Ketua Senat, mahasiswa Fakultas Bahasa Arab ini hanya 800-an orang. Jadi anak ingin mempromosikan fakultas Anda nih sebenarnya. Nah, jadi dari 18 ribu orang itu, dari 20 ribuan orang itu cuma 800 orang yang masuk ke Fakultas Bahasa Arab. Benar-benar dikit kayak, ya beberapa persen doang lah gitu istilahnya. Dan di fakultas ini ada dua, sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Ahli Noval. Ada dua, ada linguistik umum dan sejarah peradaban. D- d- Jadi di linguistik umum ini ntar berfokus kepada 5 hal, yaitu ada lugawiyat. Lugawiyat ini seperti nahu dan sorab. Terusnya juga ada balagoh dan nakat. Balagoh dan nakat ini ya kalian mempelajari balagoh dan bisa mengkritik. Kalau di fase yang atas tuh kalian bisa mengkritik orang-orang yang balagohnya kurang gitu. Tuh. Terus saya juga ada adab dan naket. Adab ini sastra. Mungkin kalau kalian yang pernah ikut ITAF, kalian udah belajar ada adab Arabi di ITAF itu. Itu. Ini kelas di ITAF tuh sangat membantu saya untuk memahami bagian adab ini. Terus saya juga ada usul lugoh. Usul lugoh ini mempelajari tentang bagaimana perkembangan bahasa dari zaman ke zaman. Dan ada tari hadoroh, sejarah dan peradaban juga. Nah, bedanya sejarah peradaban di sini tuh nggak terlalu fokus karena kita membahas secara umum-umum doang sebenarnya. Kayak nggak terlalu terfokus. Nah, dan di jurusan kedua ada baru jurusan sejarah dan peradaban. Gitu. Dan di jurusan ini benar-benar fokus kepada sejarah-sejarah dunia seperti sejarah Mesir kuno, sejarah Eropa dan sejarah Islam gitu. Jadi inilah ini sedikit memperkenalkan fakultas aneh. Siapa tahu di antara kalian ada yang tertarik untuk masuk Fakultas Bahasa Arab gitu untuk memperbanyak mahasiswanya. Oke, lanjut. Nah, ini pembahasan utama kita.
tadi setelah Anda jelasin seperti apa ahwal di Mesir itu, sebagaimana seperti apa keadaan di Mesir itu, ini Anda jelasin apa aja jalur ke Mesir. Pertama ada Kemenak, tadi sudah dijelaskan oleh Akhi Noval. Terus ada jalur non Kemenak. Jalur ini biasanya umumnya tuh melewati markas Tatwir Al Azhar, dan jalur ini juga punya banyak mediator. Dan terakhir tuh ada jalur markas Azhar Indonesia yang dulu dinamakan Pusiba. Tuh. Nggak bisa nggak ini yang Kemenak atau MAI tidak bisa banyak yang dijelaskan, dan bukan ranah Anda untuk menjelaskan karena Anda adalah jalur yang non Kemenak gitu. Jalur markas Tatwir non Kemenak gitu. Oke, lanjut. Nah, ini dia proses pendaftarannya untuk yang jalur markas Satwir non Kemenak. Oke. Pertama, kalian mendaftar ke mediator. Daftar ke mediator. Nah, ini proses pertama yang dilakukan oleh seorang calon Azhari. Jadi untuk kalian-kalian yang mau jadi Azhari itu, kalian harus daftar dulu ke mediator. Ya Kak, karena Al Azhar itu nggak ngebuka pendaftaran pribadi seperti mana yang dibuka oleh Studi in Saudi ataupun negara-negara lain kayak Kosimia tuh mereka buka untuk pendaftaran pribadi. Kalau di Al Azhar tuh tidak membuka itu. Al Azhar tuh harus melalui muasasah atau melalui lembaga gitu. Jadi kan harus daftar dulu ke mediator. Nah, di fase ini kalian wajib mencari mediator yang trusted karena jujur kelemahan dari jalur ini banyaknya mediator bodong. Itu adalah kelemahan dari jalur ini. Mungkin kalau kali antum-antum pada lihat postingan Itaf beberapa menit lalu atau sejam yang lalu itu ada Itaf ngepost terkait mediator bodong. Itu emang sebahaya itu sebenarnya mediator. Apakah suaranya terputus? Ada ikhtibarmu Eh, adalah ada ikhtibar nihayah mustawa. Terus ya habis itu kalian ini sinyal saya lancar kan Ustaz ya? Kok ada info kurang? tadi sempat terputus. Ah, Pasa. Bisa dilanjutkan. Di bagian mana, Mas? Tadi mengikuti tes. Oh, oke. Untuk yang mengikuti tes ini, jadi ketika kalian sudah daftar kepada mediator, kalian akan diminta untuk mengikuti beberapa tes yang diadakan oleh Azhar, yaitu ada tahdid mustawa, ada ikhtibar muadalah, ujian penyetaraan, dan ada juga ikhtibar nihaya mustawa, ujian akhir level, gitu. Terusnya, habis itu kalian terbang ke Mesir. Nah ini di fase ini ya kan perlu mempersiapkan diri untuk terbang ke Mesir, dan yang perlu disiapkan adalah tiket dan visa karena kan kalau nggak punya tiket kan nggak bisa naik pesawat. Terus ya, menyiapkan mental juga, menyiapkan kebutuhan pokok gitu. Oke, kita masuk ke fase pertama, fase ke daftar mediator gitu. Nah, untuk daftar mediator ini kan butuh banyak dokumen sebenarnya. Cuma yang Ana tulis utama tuh segini. eh, Mempersiapkan dokumen. Dokumen yang dibutuhkan adalah pertama ijazah. Pastikan ijazah kalian ijazah asli, guys ya. Jangan ijazah bohongan gitu loh. Pastikan ijazahnya asli, real, ijazah SMA kalian. Nah, sih gimana kalau belum ada ijazah? Nah, bagi yang belum dapat ijazah, ada beberapa mediator yang mungkin memberikan keringanan, bisa memberikan SKL, apa surat keterangan lulus ataupun transkrip nilai gitu. Ini di jalur-jalur non kemenak ini setiap mediator punya kebijakan masing-masing guys. Jadi an- 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 kalau kalau aneh ini hanya menjelaskan secara general. Jadi aneh nggak tahu apakah mediator kalian itu bisa menerima SKL atau enggak. Dan seperti mediator Ana itu bisa menerima lulusan paket C, tapi ada beberapa mediator lain yang mereka bilang nggak bisa menerima paket C gitu. Jadi emang ini tergantung pada mediator masing-masing sebenarnya gitu. Jadi ijazah. Terus yang kedua, akte lahir. Biasanya dibutuhkan akte lahirnya untuk lihat nama asli kalian biasanya. Biasanya tujuannya itu sih, lihat data nama kalian. Terusnya SKCK, surat ini surat dari polisi itu menunjukkan kalau kalian itu tidak pernah berbuat jahat. Dan ini tolong dicatat, tidak boleh ada tulisan
tidak untuk luar negerinya guys. Itu penting banget karena banyak orang yang ketolak SKCK-nya karena sama polisinya ditulis gituan, tidak untuk luar negeri gitu. Jadi kalau bisa gimana caranya kalian nggak dapat tulisan itu lah. Sebenarnya cara paling gampang tuh kalian bikinnya di Mabes. Itu udah pas kalian bilang untuk luar negeri nggak bakal ditulis begituan. Nah, cuman kalau kalian bikinnya di apa Polsek atau Polres gitu, itu kayak ya untung-untungan lah sebenarnya bisa dibilang gitu. Ya kadang ditulis, kadang enggak gitu. Terus saya juga surat medis, surat yang menunjukkan kalau ente itu sehat, nggak punya penyakit apa segala macem. Terus biasanya tuh terbebas dari TBC biasanya. Dan ini untuk dokumen secara pintar, ada yang diminta lainnya itu biasanya tergantung dari mediator masing-masing. Dan sekali lagi Anda bilang, jadi ini hanya penjelasan secara general, tergantung mediator masing-masing. Terus ya, mengenali mediator wajib nih guys. Hal ini sangat penting untuk menghindari kerugian pendaftar. Nah, beberapa hal yang bisa dipastikan dari mediator. Pertama, alumninya. Pastiin dulu kayak orang-orang yang pernah berangkat dari mediator ini tuh memberikan testimoni yang baik. Kayak, oh, 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 kalian tuh nggak bermasalah, kalian di Mesir gampang dan mudah gitu. Ini bisa kalian tanyakan dulu. Jadi kalau bisa emang cari mediator tuh dari orang yang kalian kenal, yang ataupun orang yang pernah berangkat ke Mesir gitu. Biar kalian tuh bisa tahu dengan alumninya tuh seperti apa sih, apakah kalau misalnya mereka bilang oh mediatornya jelek gitu, ya itu bisa kalian tinggalkan mediator-mediator seperti itu gitu. Terus yang kedua biayanya, eh cari biayanya tuh mungkin kalau seperti yang tadi Anda bilang, kalau kalian lihat postingan Itaf tuh sangat-sangat ngebantu sebenarnya postingan Itaf yang beberapa jam lalu itu. Biayanya itu emang di sekitar belasan juta sebenarnya. Itu biaya utama ya. Cuma kalau emang ditambah biaya-biaya kecilnya mungkin bisa sampai 30 juta sebenarnya mungkin. Itu sekitar segitu. Itu normal. Tapi untuk biaya utamanya itu di belasan juta, sekitar 15 juta, 20 juta tuh agak tinggi untuk biaya utama sebenarnya. Cuma oke lah, masih oke gitu sebenarnya. Terus saya juga yang ketiga jalurnya. Pastiin kalian itu masuk mediator ini nggak sekedar berangkat ke Mesir, tapi bener kalau kalian tuh masuk kuliah. Karena banyak orang yang pengen daftar ke Azhar, sebenarnya bener pas nyampe ke Azhar, tapi bukan nyampe ke Jamiatul Azhar, tapi malah nyampe ke Mahat. Mahat ini tuh tingkatannya SMP atau SMA gitu. Jadi kan nyampe Mesir tapi nggak kuliah. Kan sayang banget gitu. Kalian udah lulus SMA, tapi tiba-tiba pada saat nyampe Mesir, kalian malah ngulang SMA lagi. Itu kalau ngulang SMA, kalau kalian dapetnya SMP, kalian lebih rugi umur lagi gitu istilahnya. Jadi kalau bisa pastiin kalau misalnya emang jalurnya itu benar-benar ke kampus Al-Azhar itu. Dan untuk itu aneh punya berapa rekomendasi mediator yang aneh ngobrol dengan alumni-alumninya, mereka trusted gitu dan mereka juga merekomendasikan untuk orang lain ikut mediator itu. Pertama, ini dia mediator Ana. Wih, Ana dengan bangga memperkenalkan mediator Ana. Namanya Elmona Center di Cirebon, lokasinya. Jadi mungkin bagi orang-orang Jawa Barat bisa untuk daftar ini, insya Allah trusted gitu. Terus juga ada KPLN, dia ada di Tangerang Selatan. Ada juga Hamasa Internasional. Info terbaru Anda dapat, dia kantornya ada di Ciawi. Ciawi dekat Bogor lah situ. Terus juga ada Haromain. Ini mediator di Palembang, di Sumatera. Dan juga ada Duta Azhar di Pekanbaru. Ini mungkin sedikit mengiklankan gitu lah. Cuma ini beberapa mediator yang Anda lihat mereka tuh nyampe sini juga langsung kuliah. Dan alumninya juga merasa kayak, oh mudah mereka tuh selama proses apa segala macam. Jadi mereka pun merekomendasikan itu. Gitu. Jadi ini beberapa mediator yang bisa aneh sarankan untuk kalian gitu. Dan kalau kalian mau nanya kontak, bisa ngechat Ana juga secara japri gitu untuk aneh hubungkan dengan mediator-mediator tersebut itu. Saya tes Kazar. Nah, tes Kazar via non Kemenak ini tidak ada tes seleksi sebenarnya guys bisa dibilang. Jadi kalian itu ketika habis daftar itu kalian langsung tahdid mustawa gitu. Apa itu tahdid mustawa? Tahdid mustawa itu tes menentukan tingkat bahasa Arab kita
Jadi kalian ntar ditentukan mungkin sebagaimana tadi dijelaskan oleh Ahli Noval itu ntar ada tingkatan mubtadi awal, mubtadi sani, mutawasid awal, mutawasid sani, mutakodim awal, mutawasid sani, dan ada mutamayyiz. Tapi nggak di semua lembaga non kemenak ini ada mutamayyiz. Kebetulan di lembaga saya tuh tidak ada mutamayyiznya, jadi cuma sampai mutakodim sani, habis itu selesai. Gitu. Nah, tadi mustawa ini menentukan hasil kita masuknya di level berapa. Mungkin tadi udah dijelaskan juga oleh Akhi Noval kalau misalnya kita kalau bisa dapat hasil sebaik mungkin biar nggak rendah-rendah banget gitu. Nah, Anda sarankan untuk kalian masuk ITAF. Benar. Masuk ITAF itu sangat membantu tahdid mustawa Ana. Jadi kayak pada akhirnya Ana pada saat tahdid mustawa itu langsung dapat ke mutakodim awal. Ya itu alhamdulillah juga efek Ana dari belajar ITAF gitu karena lumayan membantu pengetahuan Arabiah aneh. Di tahdid mustawa ini juga kita dites terkait empatnya istima mendengar dan kalam berbicara juga gitu. Jadi kita dites di empat maharot ini, empat empat jenis kemampuan ini. Untuk eh, istimanya kayak kita dengar audio terusnya kita jelasin apa yang dia bilang gitu. Terusnya juga untuk kitabahnya ya kalian baca teks gundul gitu, nah saya kalian jelasin apa yang di teks itu. Nah untuk kitabah itu untuk kiroah sorry. Untuk kitabahnya ini kemarin aneh tuh kebetulan dapatnya disuruh nulis pakai hot gitu, pakai hot sama satu lagi apa ya kemarin, nah pokoknya disuruh nulis al-fatihah pakai dua hot hot dan satu lagi aneh lupa gitu. Tapi untuk orang-orang yang tesnya sebelum Ana itu mereka bilang mereka selama tes itu cuma disuruh bikin insya, dan beberapa insya yang Anda dengar tuh paling banyak tentang ngebahas Palestina sebenarnya insyanya. Jadi mereka disuruh bikin esai gitu lah intinya, gampangnya pakai bahasa Arab tentang perjuangan Palestina gitu. Tuh. Terusnya juga untuk kalam ini, kalam ini kan ketika wawancara. Jadi ada tes via komputer, ada juga tes wawancaranya. Nah, untuk wawancara ini ya kan itu di situ dibutuhkan untuk kemampuan kalian berbicara gitu. Tapi insya Allah gampang sih sebenarnya untuk tes wawancara ini karena kemarin Anda cuma disuruh arif nafsak gitu, perkenalan diri, sama ditanyain doang kayak fiil itu kebagi berapa, terusnya apa contoh-contohnya, udah gitu doang sebenarnya. Jadi ya mudah lah insya Allah gitu. Terusnya tes kedua ada ikhtibar muadalah. Ikhtibar muadalah nih ya tesnya tujuan untuk menyetarakan ijazah pendaftar gitu. Nah, biasanya orang yang ijazahnya yang lulusannya tuh atau apa SMA-nya tuh udah muadalah dengan Azhar gitu. Kayak mungkin kalian tahu beberapa pondok terkenal lah yang mereka tuh udah muadalah dengan Azhar gitu. Mereka tuh nggak perlu lagi untuk ikut ikhtibar muadalah ini. Cuma untuk SMA yang nggak muadalah, mereka wajib untuk ikhtibar muadalah ini. Nah, tes ini tuh terdiri dari dua tes, tes syariah dan tes lugoh. Tes syariahnya tuh terkait fikih, tajwid, tauhid. Terusnya ada tafsir, ada miros, sama ada hadis gitu. Untuk tes lugohnya ini ada adab Arabi, ada nahu, sorob, ada arut, arut tuh kayak syair gitu. Terusnya juga aduh, ada kiroah gitu, fahmul kiroah gitu. Nah, terusnya juga ada ihtibar nihayah mustawa. Iktibar nilai mustawa ini adalah, nah ketika kalian habis tes tahdid mustawa ini, kalian bakal masuk ke salah satu level gitu kan. Baik itu kalian masuk level 1, 2, 3 atau 4, 5 sampai 6 gitu, atau sampai 7 gitu. Nah, setiap kali kalian udah selesai pembelajaran kalian di setiap level itu, kalian bakal ada tes akhir level. Tujuannya untuk memastikan apakah kalian tuh siap untuk masuk ke level selanjutnya gitu. Dan terakhir ada pemberangkatan. Nah, di sini ada beberapa dokumen yang harus siapkan. Ada visa, terusnya juga ada paspor yang perlu dipersiapkan, tiket, pas foto. Nah, ini beberapa hal utama yang bisa dibutuhkan. Biasanya untuk visa dan tiket ini, jika kalian memakai mediator yang baik dan trusted, kembali lagi dengan mediator,
Dia kan kayak mediator yang terlihat visa dan tiket biasanya disediakan. Dalam artian kalian tetap bayar ke mereka, cuma mereka yang mempersiapkan visa dan tiketnya gitu. Nah, untuk paspor bisa bikin sendiri, sama pas foto juga bisa nyetak sendiri lah gitu. Ini mungkin dokumen yang perlu dipersiapkan gitu. Terusnya juga untuk mental. Nah, nah, ini sebagai calon Azhari ini yang akan menanggung beban seorang Azhar gitu. Seorang anak Azhar itu butuh mental, guys. Ya, yang harus siapkan adalah keimanan. Jujur, karena banyak anak-anak di sini yang setelah masuk ke Azhar, terusnya mereka ya bisa dibilang sorry to say melenceng gitu. Banyak karena lagi-lagi ya karena ya keimanan tuh kan ya nggak stabil gitu. Tapi dinamis gitu. Kadang naik, kadang turun gitu. Nah, kalian tapi harus menjaga keimanan kalian gitu. Jangan sampai minus gitu. Kalau turun doang sebenarnya nggak masalah gitu ya. Ya itu emang kadang naik kadang turun. Cuma kalau sampai minus sampai hilang nah itu bahaya gitu sebenarnya. Jadi kan harus menjaga keimanan kalian. Saya juga harus punya mental mandiri, jangan sampai manja. Ya mungkin kalian untuk lulusan pondok udah punya lah insya Allah mental seperti ini. Saya juga punya mental hemat karena kalian mahasiswa ini sangat sekali banyak orangnya seperti ada 20.000 orang mahasiswa ini mereka tuh banyak yang berjualan terutama makanan-makanan Indonesia banyak yang berjualan makanan Indonesia sebentar. Duh, sebentar ini device sana kayaknya kurang baterainya. Oke. Nah, untuk hemat ini emang kalian sangat butuh karena banyak sekali mahasiswa di sini yang berjualan makan-makan Indonesia yang sangat menggiurkan. Apalagi kalian berada di perantauan, itu sangat-sangat dibutuhkan. Jadi untuk menjaga kayak memastikan tuh kalian gak jajan mulu lah gitu intinya. Terus saya juga terakhir tuh ini ada berpendirian. Jangan kayak gampang kayak wah diajak ini ikut, diajak ini ikut, diajak ini ikut. Tapi kalian tuh nggak punya pendirian lah gitu. Jadi kalian harus punya pendirian sendiri. Kalian tuh tujuannya mau ngapain ke Mesir ini gitu. Harus jelas juga. Nah, terusnya untuk persiapan keberangkatan juga kebutuhan pribadi. Pertama, uang saku dan dolar. Kayak aneh sarankan menyiapkan dolar karena ini info lagi dari PPMI Mesir lagi, dari pihak PPMI lagi. Mesir itu secara kenegaraan ya, pemerintah Mesir itu sangat lagi butuh dolar. Jadi mereka itu bakal susah untuk susah bagi kita untuk nuker uang biasa ke dolar. Gitu. Jadi mereka tuh bakal menahan-nahan untuk nggak ngeluarin dolar banyak-banyak untuk ditukerin gitu. Justru mereka yang bakal nyuruh kita untuk nuker dolar punya kita untuk jadi uang mereka gitu. Jadi karena pemerintahnya lagi butuh dolar sebenarnya gitu. Jadi disarankan bawa dolar dari Indonesia gitu. Terusnya juga pakaian ini kebutuhan utama lah kebutuhan pokok gitu. Dan rumah ada sandang ada papan itu kan butuh rumah. Dan kalau mediator baik juga, Ani bilang lagi mediator yang trusted lagi. Ini semua emang kepada kita kembali ke mediator ya guys ya. Untuk mediator yang trusted mereka bakal menyediakan rumah di Mesir. Jadi pada saat kita datang kita tuh nggak bingung kayak tinggal di mana gitu. Gitu. Jangan sampai karena ada orang yang kayak pas nyampe Mesir mereka tuh nggak dapet rumah. Kenapa? Efek mediator lagi. Lagi-lagi balik emang masalah satu-satunya masalah di jalur ini adalah mediator, yes. Saya juga punya kenalan di Mesir, baik itu senior atau siapapun orang yang pernah punya orang yang tinggal di Mesir itulah. Karena biar kalian tuh nggak bingung-bingung banget. Dan untuk mediator yang trusted lagi dan lagi, mereka bakal ngasih senior biasanya. Itu untuk mediator yang baik. Gitu. Jadi emang satu-satunya masalah di jalur ini adalah masalah mediator, guys ya. Jadi insya Allah kalau kalian dapat mediator yang baik, perjalanan kalian ke Mesir tuh lancar gitu. Insya Allah gitu. Dan itu benar-benar tips apa ya? Kayak tips dari aneh benar-benar untuk benar-benar milih mediator yang baik dan benar guys. Jujur karena ya mungkin eh, jalur ini tuh sebenarnya secara jalur tuh nggak serepot Kemenak. Sorry dulu nih Akinopal. Kita tidak mau menyinggung sebenarnya. Cuma ya di jalur ini tuh kita langsung masuk ke Tahdid Mustawa.
ya beda kalau tadi antum dengar penjelasan dari Akhi Noval tuh sebelum tahdid mustawa ada fase-fasenya dulu lah gitu. Sebenarnya jalur ini tuh langsung masuk ke tahdid mustawa gitu loh. Lebih ringkas gitu. Cuma satu-satunya masalah di jalur ini tuh cuma ada di mediatornya doang. Jadi benar-benar aneh sarankan untuk pilih mediator yang baik dan benar gitu. Nah, ini juga adalah kata-kata yang selalu diucapkan oleh para senior kepada para maba. Jadi sebelum kalian jadi maba Azhar ini, aneh bilang dulu, Qahiroh ilam takharha qaharotska gitu. Jadi Kairo itu jika kamu tidak menaklukkannya, ia akan menaklukkanmu. Jadi kalau kalian emang nggak serius, nggak apa segala macam, kalian tuh bakal terlena gitu di sini tuh. Karena uh, banyak lah orang yang udah aneh temuin kayak mereka tuh pada kira gitu kayak mereka tujuannya apa ke sini pada kira karena terlalu nyaman gitu karena tadi ini bilang juga kuliahnya nggak ada absen mereka terlalu nyaman dengan itu ini adalah kata-kata yang sering diucapkan senior kepada para maba sebenarnya gitu dan ini kontak aneh itu ada Instagram aneh dan nomor nomor Indo dan nomor Mesir ahlan sekali saya sangat senang jika ada yang mau ngechat misalnya ada yang mau nanya tentang kayak mediator yang baik apa bang gitu kayak silakan aja gitu kayak dan ini foto aneh pas lagi di KBRI sebenarnya gitu. Dan inilah pokoknya kalau kalian mau ngechat bisa di DM, bisa di WhatsApp. Aneh saranin sebenarnya pakai WhatsApp yang nomor Indo aja karena aneh lebih fast respon di situ. Karena WhatsApp aneh yang nomor Mesir tuh ya nggak terlalu sering aneh buka gitu di situ. Oke, akhirul kalam asykurukum syukron ala husni istimaikum. Saya berterima kasih sekali gitu atas pendengaran kalian gitu, atas ya kalian telah mendengarkan saya gitu loh. Saya sangat berterima kasih gitu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsan jazak kepada Akhina Pasha yang telah menjelaskan dengan lebih rinci lagi ya, alhamdulillah, dan tidak kehilangan substansi terkait dengan jalur non kemenak. Dan sedikit bisa kita simpulkan tadi ya, teman-teman para peserta sekalian, memang jalur non kemenak ini lebih simpel ya, dan tingkat untuk apa namanya lancarnya itu lebih tinggi daripada yang kemenak. Meskipun tentu yang namanya setiap jalur ada tantangannya masing-masing, tapi setidaknya tadi kita bisa mengetahui apa perbedaan antar keduanya, apa yang perlu dipersiapkan dari kedua jalur itu, dan seterusnya. Kita langsung ke sesi pertanyaan. Eh, Silakan untuk angkat tangan bagi yang ingin bertanya. Ini langsung ada Uktina Amirah, dipersilakan. Tafadhali ya Amirah. Assalamualaikum Ustadz, Afwan mohon izin. Sebetulnya Anda di sini uh, alumni ITAB juga angkatan 12 dan Anda juga sekarang sedang menempuh pendidikan di Al-Azhar juga, alhamdulillah. Oh. Anda mau tanya ke Ustadz Fasya, Ustadz. Antum kan lewat jalur mediator ya? Gimana saja? Antum lewat jalur mediator kan ya? Iya, lewat mediator. Nah, di mediator antum itu kan Al-Azhar itu ketika Anda juga masuk ke apa namanya pendaftaran Al-Azhar itu tahun 2025, tapi anak ke Mesir tahun 2024. Di mediator antum itu kan Al-Azhar itu tahun 2024 akhir kayak atau 2025 awal gitu. Syarat untuk mengikuti ujian muadalah itu kan tahdid mustawanya harus minimal gitu, dapat mutawasid sani. Nah, terus udah dari situ kan kalau udah dapat mutawasid sani langsung ujian muadalah. Sebelum ujian muadalah itu dia ada daurah tahiliyah dulu kan. Yes. Nah, udah dari situ kalau di mediator antum yang mendapatkan apa namanya tahdid mustawa mutawasid awal ke bawah itu apakah diberangkatkan ke Mesir untuk melakukan daurah di Mesir atau di Indonesia dulu baru udah selesai di Indonesia ujian adalah baru diberangkatkan ke Mesir kan? Oke, oke. Berarti ini antum bertanyakan yang mutawasid awal dan ke bawah ya? Iya, Seth. Oke, jadi untuk yang mutawasid awal dan yang ke bawah ini kebetulan ini kan langsung masuk
Kodim awal nih kebetulan. Jadi ini langsung masuk yang ke masuk daurah tahili dan langsung muadalah ujiannya. Untuk yang seingat Anda untuk yang mutawasit awal dan ke bawah ini itu mereka belajar dulu di DL beberapa bulan sampai mereka nyampe ke mutawasit sani. Terusnya mereka ikut daurah tahili. Nah, dan kemudian mereka ikut muadalah di Indonesia. Nah, tapi emang saat itu PR-nya itu adalah ketika kita mau berangkat ke Mesir, mereka belum selesai daurah lugohnya. Gitu. Pada akhirnya daurah lugoh mereka itu dilanjutkan di Mesir. Eh Gini, jadi mereka itu kan daurah lugohnya online ketika di Indonesia. Harusnya mereka karena mereka masih ada tanggungan daurah lugoh, mereka pas datang ke Mesir masih online sebenarnya daurah lugohnya. Secara belajar masih online. Cuma ketika ujian nihaya mustawa itu, ujian akhir level itu, mereka ujiannya offline di Markas Satwir gitu. Berarti saat ujian muadalahnya itu si anak itu di Indonesia kan berarti, bukan di Mesirnya gitu. Iya, untuk ujian modalnya di Indonesia. Oh, berangkat. Oke, syukron Akbasya. Langsung dijawab tadi. Kita lanjut ke penanya selanjutnya. Ada yang mau bertanya secara langsung lagi? Tafadhalu ya ikhwan atau akhwat. Tadi Aisyah tuh Sa'diyah. Tadi sempat angkat tangan ya? Nggak jadi? Oke. Oh iya, sebelumnya untuk recording Zoom-nya, insya Allah ini nanti akan di-share di grup peserta Zoom yang nanti akan di-share setelah selesai di-save di cloud. Oke, jika tidak ada yang bertanya secara langsung, tidak bisa on mic. Iya, nggak apa-apa, silakan ditulis di chat. Mungkin di sini bagi yang bisa tanya secara langsung, bisa tanya secara langsung terlebih dahulu. Oke, karena tidak ada, langsung saja Ana akan bacakan pertanyaan dari beberapa penanya di sini. Yang pertama, Uktina Latifatun Nihayah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, tes hafalan juz 1 saja. Tes hafalannya itu juz 1 saja atau kemungkinan jika punya hafalan lebih akan dites juga. Mungkin Naufal, tafadhol Naufal. Yang tadi sempat menyinggung soal tes ini. Oh iya, ini Baik, cuma ada Ustaz. di tes Kemenak ya? Ayo, tafadhol Naufal. Iya, cuma ada di tes Kemenang itu. Nah, untuk tes hafalannya itu emang nanti tuh ditanya ada berapa juz hafalan kamu, dan nanti tuh yang diujikan itu ya cuma juz 1 doang. Juz yang Hmm. selebihnya itu nggak diteskan gitu. Seperti itu, Ustaz. Jadi cuma ditanya antum hafal berapa juz, misalkan ada 5. Nah, tetap aja yang ditesnya itu cuma juz satunya doang, Ustaz. Gitu. Oke, oke. Ya, terima kasih jawabannya Novel. Jadi sebanyak apapun yang dites tetap juz 1 gitu ya. Iya, tetap juz 1 sesuai dengan apa prosedur dan syaratnya gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk mendaftar Mesir apakah harus menerjemahkan berkas? Mungkin yang jalur Hmm. Kemenak dulu, gimana Novel? Kalau untuk yang jalur Kemenakstad tahun 2025 kemarin itu untuk terjemah berkasnya udah diurus sama Kemenag. Jadi kita tinggal bayar sekitar 4 jutaan, lalu kita serahkan berkasnya dan itu nanti akan diterjemahkan dan diurus oleh Kemenag sampai visa kita jadi, sampai kita berangkat ke sini, Ustaz. Gitu. Oh, Masya Allah. Nah, kalau dari jalur non Kemenak, ini bisa dua versi ya, Akpas ya, Tafadhol. Untuk yang non Kemenak ini kita juga dibantu oleh mediator untuk hal itu. Jadi kita ngasih berkas kita yang Indonesia ke mediator dan kita bayar sekitar 4 juta juga sama. Dan kemudian Hmm. mereka yang terjemahin dan legalisir dan sejenisnya. Oh, khair, insya Allah. Berarti relatif sama ya. Nanti apa namanya, tinggal membayar biaya 4 juta, diterjemahkan bahkan sampai turun visa. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari Aisyah Fitri. Apakah ada kuota khusus dari Kemenak berapa orang yang lulus tes Al-Azhar?
Kemudian gimana bisa ditemukan soal-soal Kemenak tahun lalu untuk latihan? Ya, tafadhal Akh Naufal. Nah, untuk kuota khusus dari Kemenak kan itu ada dua kan, ada yang satu beasiswa dan dua yang non beasiswa atau yang reguler. Nah, untuk yang beasiswa itu udah jelas dari dulu-dulu itu cuma ditetapkan sekitar 20 orang. Nah, Oh, kalau untuk yang non beasiswa atau reguler itu tidak menentu. Untuk tahun kemarin itu jumlah pendaftar sekitar 3 ribuan dan untuk yang lolos sekitar 1.300-an, Ustaz. Seperti itu. Jadi nggak nentu per tahunnya berapa orang yang akan lulus gitu. Bisa jadi mungkin setengahnya. Misalkan tahun sekarang yang daftar 2.000, mungkin yang keterima itu sekitar 1.000-an, Ustaz. Tidak menentu gitu. Kalau untuk yang reguler ini, Ustaz. Dan untuk soal-soal kemenang tahun lalu, mungkin Itaf punya kali ya, Ustaz. Kebetulan Anda tidak punya untuk soal-soal yang kemenang tahun lalu, gitu. oke. Ya, baik, insya Allah. Nah, kalau dari ITAF mungkin nanti bisa Anda tanyakan ke Ustadz Rafiq terlebih dahulu ya. Karena biasanya di beliau ada bang soalnya. Tapi meski begitu, apa namanya, belum tentu ada. Dan kalaupun ada, belum tentu bisa disebarkan secara, apa namanya, secara serentak gitu. Naufal, mungkin bisa diperjelas soal kuota khususnya itu. Dulu tahun 2016, Ana pernah daftar dan diterima alhamdulillah di Mesir. Itu ketika itu minimal nilai minimal nilai yang dicapai 65. Jadi di atas 65 lolos, di bawah 65 tidak lolos. Kalau yang antum sampaikan sebagian itu apakah dengan standar 65 itu atau ada standar lain atau gimana? Oh iya, Ana lupa saat menyampaikan itu. Ana tadi baca juknis juga, ya ada apa ya kalau istilahnya itu KKM-nya gitu, Stan. Ya batas Hmm, nilainya, Stan. berapa Mungkin itu? iya emang beda-beda itu ya karena eh, beberapa orang ada yang di atas apa KKM itu dan beberapa orang lagi itu di bawah KKM itu, jadi nggak lolos gitu, Stan. Oh iya, ya. Itu Stan. Kalau Ada boleh tahu apa ya sekarang namanya KKM-nya tuh? berapa? Untuk KKM-nya itu sebentar, Stan. Ada di juknis. Nah, untuk nilai kelulusannya itu, oh nggak ada di sini, Stan. Oh, Cuman di sini dijelasin untuk nilai kelulusan final itu akumulasinya dari CBT dan dari wawancara. Dari oh, CBT-nya 60% dan dari wawancaranya 40%. Jadi sebisa mungkin nilai CBT antum itu paling gede lah gitu. hmm. Wawancara emang agak susah, tapi setidaknya antum usahakan di CBT itu antum gedein gitu nilainya tuh. Karena 60% ini sangat lumayan gitu kan, Ustaz. Hmm. Ya, syukran Afnofal. Lanjut, apakah lulusan SMA swasta tidak di bawah yayasan pesantren tidak bisa mendaftar lewat jalur Kemenang? Contohnya dari SMA Muhammadiyah. Apakah ada solusi lewat jalur lain? Intinya, SMA swasta itu bisa daftar jalur Kemenang nggak, Ustaz Naufal? Kalau SMA swasta itu mungkin kayaknya nggak bisa, Ustaz, karena eh, Kemenag ini hanya terbuka untuk madrasah aliyah gitu. Kalau misalkan SMA, SMK ataupun paket C itu bisa ngambil jalur non Kemenag, jalur markas tatwir yang mediator itu, ataupun karena ini kan SMA Muhammadiyah, mungkin Muhammadiyah biasanya suka buka pendaftaran, Ustaz. Hmm. Muhammadiyah sama PBNU juga biasanya buka pendaftaran 1 tahun sekali, Ustaz. Oke, syukron. Lanjut, ini pertanyaannya untuk Akhfasya ya. Apabila ijazah pondok sudah berstatus muadalah, apakah masih diperlukan mengikuti tes muadalah atau terdapat prosedur lain yang perlu ditempuh? Ya, nah, Mas. Izin menjawab Ustaz. Iya, benar. Untuk hal ini mungkin yang pernah Anda dengar dari Ustadz Ana di Mediator, mereka mereka udah nggak perlu lagi ujian ikhtibar muadalah. Jadi setelah tahdid mustawa mereka langsung ikut daurah lugoh dan udah selesai gitu. Mereka langsung nge-skip satu ujian gitu loh. Mereka karena ijazahnya udah muadalah gitu. Oke, syukron Akhfasya. Jadi tidak perlu iktibar muadalah. Lanjut, Afwan Ustadz, kalau kita punya dua ijazah, pondok dan madrasah, mana yang di-up, mana yang di-upload ya? Gimana, Pasya?
kalian? Wah, kalau untuk dua ijazah ini mungkin bisa ditanyakan langsung ke mediator yang mau didaftar lah gitu. Karena ini Oh, kan semua balik ke mediatornya lagi karena mereka lebih paham untuk dokumen-dokumen yang double-double seperti ini gitu. iya ya. Tapi logikanya kalau di jalur non Kemenak bisa menerima seluruh jenis beasiswa, harusnya keduanya juga bisa gitu ya. Yang penting dipilih salah Iya, satu. sebenarnya bisa aja gitu keduanya. Mungkin kalau untuk mana yang lebih diutamakan itu bisa tanya ke mediatornya gitu. Cuma untuk bisa sebenarnya dua-duanya. Hmm. Jadi kalau nilai rata-rata yang tertinggi gitu ngaruh nggak? Wah, kayaknya sih nggak ngaruh setahu Ana ya. Hmm. Oh, jadi dia itu murni hanya untuk persyaratan gitu ya? Iya, untuk menunjukkan kalau kita udah lulus menengah atas gitu. Oke. Nah, mungkin dari jalur Kemenak, Novel bisa menjelaskan. Kalau misalnya ada ijazah pondok dan madrasah, daftar lewat jalur Kemenak, ini bagusnya pakai ijazah yang mana? Untuk ijazah pondok kalau misalkan ada dua kan biasanya yang pondok satu, yang madrasah aliyahnya satu. Nah, eh, karena Kemenag ini naungannya itu madrasah aliyah, mungkin yang diupload berkasnya itu yang ijazah madrasah mungkin standar seperti itu. Hmm. Oke. Ijazah madrasah berarti ya, syukron. Iya, kalau mau lewat jalur Kemenag. Nah, oke. Lanjut pertanyaan dari Aisyah Sa'diyah. Afwan Ustaz, maksud rumah itu dapat kos gratis, begitukah? Atau ada asrama rame-rame gratis atau sewa pribadi? Mungkin tadi yang sempat bahas dunia kos ini Akpasya ya. Tafadhal Akpasya. eh Sebenarnya ini balik lagi kepada ketentuan mediator masing-masing. Kalau di mediator Ana itu bulan pertama di Mesir dibayarin oleh pihak mediator. Jadi kita nggak bayar, tapi untuk bulan-bulan selanjutnya kita bayar rame-rame gitu. Jadi kayak satu rumah ini kita misalnya isi 8 orang atau 10 orang gitu. Ya berarti bulanannya kita bagi bersepuluh atau bagi berdelapan gitu. Tapi ada juga tipe mediator yang Anda pernah dapat itu semua pelajarnya itu semua mahasiswanya tuh bayarnya ke mediator, nggak bayar kepada pemilik rumah. Kalau di mediator anak kan bayar bulanannya ke pemilik rumah. Kalau ada beberapa mediator tuh yang bayar bulanannya tuh ke mediatornya, baik entah mediator yang ntar itu ngasih ke pemilik rumah atau seperti apa, Anda juga nggak paham. Cuma jadi ada dua jenis yang Anda tahu. Jadi ada yang bayar ke mediator dan ada bayar langsung ke pemilik rumah gitu. Oke, syukron Akpasya. Jadi dia terkait dengan dunia perkos-kosan. Oke, lanjut. Eh, jalur Kemenak ada beasiswa tadi sempat disinggung 20 orang Aknoval ya. Kapan kita tahu hasilnya? Ya setelah tes gitu ya. Gimana Aknoval? Iya, Novel setelah berarti. tes. Tapi setelah tes ini, apa namanya tuh? Setelah tes wawancara biasanya. Setelah tes wawancara, biasanya itu hasilnya itu keluar. Ya, di halaman depannya itu biasanya 20 orang pertama yang mendapatkan beasiswa dan sisanya yang di bawahnya itu yang regulernya gitu ya. Gak dapat beasiswa gitu. Setelah tes wawancara dari Kemenak, Stan. Seperti itu. Oke, syukron Novel. Biasanya memang jadi satu SK gitu kan ya? Dari dulu Iya, seperti jadi satu itu. SK. Selanjutnya ini rincian biaya kalau lewat jalur Kemenak. Ya, satu dolar Novel. Kalau untuk rincian biaya, untuk pendaftaran sendiri lewat jalur Kemenak sekitar 300.000. Lalu ada nanti tahdid mustawa kan tadi Anda lihat itu $65 kan. $65 itu berarti sekitar berapa? 1 juta Mungkin bisa lebih mungkin itu. dijumlahkan semua dalam rupiah. Dijumlahkan, kalau dijumlahkan dalam rupiah sekitar, kalau kemarin ya Ana, pengalaman Ana di 2025 itu dari Mutawasit Sani itu sekitar 15 juta itu udah termasuk sama pemberkasan juga nanti. Oke. Sekitar berapa tadi ya? 15 juta. Kalau 15 untuk juta. ininya apa? Untuk pendaftaran, daurah lugoh, tahdid mustawa, muadalah, sama pemberkasan itu belum termasuk biaya pemberangkatan, Stan. Oke. 15 juta ya. Baik. Nah,
Itu sebenarnya mirip sih kayak dulu ketika Ana mau berangkat. Ana dulu kan alhamdulillah diterima tapi Ana sengaja nggak lanjut berangkat. Tapi dulu 15 juta itu udah include semua, bahkan sampai kosan 1 bulan. Jadi Akfasya, Ana dulu lewat Rehlata, tapi nggak jadi berangkat. Mungkin itu lewat Rehlata ya. Nah, dulu Ana nggak tahu Gama Jatim ya, meskipun Ana orang Jatim. Oke, kita lanjut. Ustadz, kalau lulusan dari SMA Al-Izzah IIBS Batu, apakah bisa mendaftar lewat jalur Kemenak? Ini SMA swasta yang ada di Batu, Noval. Jadi Kalau dia punya ijazah SMA, pondok sama ijazah oh Kementerian ada dua Pendidikan gitu gitu ya. tadi. Ada dua gitu ya. Jadi satuan pondok yang ini udah terakreditasi sama Kemenak juga gitu kan. Oh iya. Jadi gitu. Mungkin bisa dicoba dulu. Hmm. Misalkan ya. Jadi ijazahnya itu ada dua kan, Stat. Ada yang dari SMA satu, dari pondoknya satu. Nah, pondoknya ini udah terakreditasi sama Kemenak gitu kan, Stat. Apa Oh, gimana? oh, kalau anak kurang tahu ya. Anak lah mungkin bisa memberikan penjelasan. Ya, saya nggak pernah mondok di sana karena itu pondok khusus perempuan. Gimana anak lah? Oke, sambil kita nunggu respon. Jadi intinya gini, kalau misalkan pondoknya itu sudah terakreditasi Kemenak, maka bisa menggunakan ijazah pondok gitu ya. Iya, seperti itu, Stat. Ya, seperti itu. Uktina Nahlah. Jadi perlu dicek dulu pondoknya itu apakah sudah terakreditasi Kemenak atau tidak. Dengan Kemenak. Ya, Kalau misal seperti bisa itu. maka pakai ijazah pondok gitu. Pertanyaan selanjutnya, Afwan Ustadz izin bertanya kepada Ustadz Naufal. Di web pendaftaran melalui jalur Kemenak terdapat 4 pilihan dalam jurusan SMA. Salah duanya ada MA dan SMA di bawah pondok pesantren. Jika di ijazah tertulis SMA terpadu, apakah bisa memilih SMA di bawah pondok pesantren? Ini bisa nih. SMA terpadu bisa memilih SMA di bawah pondok pesantren. Mungkin kalau misalkan itu ijazah antum sudah terakreditasi dengan Kemenak, mungkin bisa dicoba dulu gitu. Hmm. Karena memang ya ini tuh khusus yang udah terakreditasi aja sama Kemenak untuk jalur Kemenak ini. Kalau nggak MA ya pondok, kalau nggak SMA, tapi SMA-nya itu pondok dan pondoknya sudah terakreditasi dengan Kemenak Stan, seperti itu. Oh, ya seperti itu jawabannya. Oke, ada lagi mendaftar Al-Azhar jalur Kemenak maksimal ijazah berapa tahun? Apakah ada maksimal ijazah, Ustaz Novel? Kalau maksimal ijazah berapa tahun nggak ada, tapi Ana baca di Juknis itu eh, maksimal usianya itu 30 tahun per tanggal 1 Mei. Kalau misalkan tanggal 1 Mei udah 31 itu nggak bisa. Tapi kalau misalkan 30 tahun sebelum tanggal 1 itu masih bisa, Ustaz. Nggak ada batasan ijazah, Ustaz. Seperti itu. Soalnya teman Ana juga ada yang udah umur 24 dan beliau ini masuk jalur Kemenak, Ustaz. Oh, gitu. Seperti itu. Berapa? Iya, berapa tadi Novel? Umur 24 tahun. Oh, umur Tapi 24 tahun. beliau masuk jalur Kemenak. Tuh. Oh, Jadi nggak menentukan harus maksimal usia ijazah berapa tahun. maksimalnya ya. Yang penting belum sampai 30 tahun. Gitu. Umur antum. Nah, nah. Oke. Jazakumullah khairan, Akh Novel dan Akh Fasya. Apakah ada pertanyaan lagi? Masih ada sekitar 3 menit. Tafadhol, mau bertanya. Ini Akh Amirah, apakah bertanya lagi? Enggak ya? Ana lower hand. Mau bertanya lagi apa Ustaz ke Oh ya, Ustadz Noval? tafadhol. Nah, Antum kan jalur ini Kemenak ya antum Ustaz. yang Jadi mana jalur nih? Kemenak. Nah, oke. Oh, yang kemana? Ustadz Noval. Ya, Ustadz Noval. Jalur Kemenak itu kan ada tes awal CBT sama wawancara apa namanya negara-negara gitu kan. Iya. Nah terus setelah dinyatakan lulus kan ada ujian kayak jalur markas satuir lah, ujian adalah.
Nah, jika ujian muadalahnya itu nauzubillah gitu ya, ada yang nggak lolos gitu, itu bagaimana saat soalnya anak punya teman, dia juga dia kemenak juga, terus pas setelah anak tanya-tanya ke beliau ini yang ikutan kemenak, qadarullah di ujian muadalahnya itu, penyetaraan ijazahnya itu nggak lolos, tapi dia ini bisa kuliah gitu, kuliah ke Al-Azhar. Pas anak tanya, kok bisa kayak gitu gitu kan? Ternyata kalau kata teman anak, asalkan kamu udah lulus kemenak, insya Allah bakal kuliah di Al-Azhar. Itu benar nggak sih, Nat? Nah, kalau itu anak kurang tahu juga ya. Kalau untuk muadalah sebenarnya kan penyetaraan ijazah itu dikasih kesempatan 1 kali remedial kan sebenarnya. Nah, kalau misalkan udah remedial tapi nilainya masih kurang gimana? Nah, di situ Ana juga kurang tahu. Itu yang lebih tahu itu pihak Kemenag dengan pihak Universitas Al-Azharnya itu gimana teknisnya seperti itu. Kenapa bisa diloloskan itu seperti itu Ana juga kurang tahu. Hmm. Oke. Jadi Jadi sebenarnya dikasih itu tuh 1 kali doang untuk remedial. Nah, ketika remedial ini lagi apa? Ketika remedial nilainya di bawah KKM lagi, itu seharusnya nggak tahu ya gimana teknisnya itu kemana itu. Nah, juga kurang tahu kalau itu apa. oke, nah. Pertanyaan selanjutnya di sini ada lewat chat. Kalau jalur kemenang itu ibaratnya Oh, mediatornya enggak, kemenang gitu Stan. ya, Ustaz? Bukan. Bukan. Mediatornya ya kita nanti nyari lagi, Stan. Bukan Kemenag tuh nggak nyediain mediator, tapi Kemenag nanti akan merekomendasikan mediator Oh, kayak kemarin gitu. jadi Jadi Kemenagnya itu bukan mediator, hanya di apa namanya? Hanya diberikan semacam rekomendasi. ini lolos Al-Azhar gitu ya. Ya, ini lolos Tapi Al-Azhar. nanti mediator tetap nyari sendiri. Ya, untuk pemberangkatannya tetap nyari sendiri. Bebas mau pilih yang mana. Tips dan trik mengerjakan ujian dari Kemenang. Kalau tips dan trik mengerjakan ujian Kemenag sih, eh, menurut Ana sebelum antum apa melaksanakan ujian, maharoh-maharohnya itu apa ya dikuasai lebih dalam lagi gitu. Kalau bisa, mumpung sekarang kan masih ada waktu gitu. Nah, kalau bisa maharohnya itu dikuasai lagi seperti kiroah ataupun qawaid lughah ataupun apa mufrodatnya itu kalau bisa dihafal-hafalin gitu ya. Mufrodatnya baik itu lawan katanya ataupun persamaan katanya seperti itu. Dan ketika ujian itu harap cari sinyal yang bagus. Nah, ketika ujian juga itu kalau bisa cari satu ruangan yang kosong karena emang gak boleh apa ya ada orang yang lewat gitu Ustaz. Karena bisa jadi apa terindikasi nyontek atau apa dan nanti bisa jadi diskualifikasi gitu Ustaz. Tuh. Hmm. Kalau bisa cari ruangan kosong, internet stabil dan waktu ngerjain itu tenang gitu. Gak usah gerasak gerusuk gitu. Seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir ya. Misalnya kita apa ini? Ini kalau daftar Al-Azhar, apakah ijazah asli dan akta asli dikumpulkan ke kampus? Iya, Ustaz. Untuk ijazah asli itu dikumpulkan ke kampus. Ijazah dan akta asli. Oke, misalnya keluar sebelum lulus, Nah, mengundurkan itu diri kurang atau tahu. DO Ya, karena diterima mengundurkan di diri. kampus lain nih, diterima di kampus lain. Ya, Apakah dikembalikan? mungkin mungkin kita bisa minta sendiri ke mudirnya gitu, Ustaz. Ke kantornya, ke syu'un gitu lah. Nah, ya, terima kasih atas partisipasinya pada seluruh peserta dan tentunya kami ucapkan juga jazakumullah ahsanal jaza barakallahu ala yuhudikum ahsanallahu ilaikum kepada akhuna Naufal dan akhina Fasya. Alhamdulillah pada malam hari ini insya Allah lebih jelas ya terang benderang tentang Al-Azhar khususnya perbedaan antara jalur kemenak dan jalur non kemenak. Mungkin praktisnya kalau misalkan jalur kemenak nggak diterima ikut jalur non kemenak gitu aja.
Sebenarnya gitu Nah, selesai ya, Mas. seperti itu. Sebenarnya kalau mau instan atau praktis itu lebih enak ke jalur non Kemenak, Stan. Oh gitu ya. Lebih enak dan bukannya itu nggak setahun sekali gitu. Setahun kadang Oh, kan 3 kali, 2 kali. ya juga Kalau sih. Kemenak ini cuma 1 kali doang. Kali ya. Ya, insya Allah. Ya, yang terpenting niatnya ya teman-teman, mau jalur apapun, yang penting niatnya lurus, ikhlas, menuntut ilmu karena Allah, bukan karena pengen lihat patung Sphinx, bukan karena pengen jalan-jalan dan lain sebagainya, tapi memang karena ingin belajar, baik di jamiah maupun di jamiah. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan pada malam hari ini. Anda ucapkan terima kasih kepada semua. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.